Sakitu disimpulin hatur nuhun. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penting merasa itu tidak? Sudah jalan belum? Sekali atau ya. Selamat pagi. Siang. Sebelum dimulai, Ibu kita beri gerakan. Kalau berdiri kelihatan nggak Bu? Kelihatan. Jangan dibuka itu. Ini mau mencontohkan dulu ya. Ibu sudah dia di dalam Ibu ada lampunya ya. Nah, lampunya buka tutup gitu ya. Nanti dengan gerakan. Siap ya. Buka tutup. Tepuk tangan. Buka tutup. Tepuk tangan. Geleng. Sambil tertawa. Geleng. Sambil menangis. Geleng. Sambil teriak. Hore! Kita sekali lagi dan rumitnya agak gerakan mulai. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka. Silakan tangan. Geleng. Sambil tertawa. Geleng. Sambil menangis. Geleng. Sambil teriak. Hore! Di jam rawan baik, bismillahirrahmanirrahim. Mempuasakan kehendak diri demi menjaga kehendak Allah. Ibu-ibu yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat kepada pengurus KKMT yang sudah mengundang saya, dan kami dari Pinulu, Dimas dengan Dunia, untuk atas kepercayaannya untuk menyampaikan sesuatu yang ini baru buat saya juga dan pembelajaran ya. Saya tertantang untuk sinergi dengan ibu-ibu di KKMT. Dan maaf, barangkali ada yang mewakili dari majelis taklim yang senior tidak bisa disebutkan gelarnya, dan mohon maaf juga bagi yang tidak bisa disebutkan namanya. Bagi orang tua
kami tentunya dengan tuahnya dan para ustadzah dengan kalam Allah dan kitabullah-Nya. Dan yang pasti kita semua dengan semangatnya Allahu Akbar. Saya di sini akan menyampaikan, akan sinergi ke depan itu tentang kurikulum KKMT secara umum ya Bu ya. Karena insya Allah secara khususnya dengan Pak Asep kemarin kita sudah rapat kerja akan membuat buku panduan ke depannya. Tapi di sini kita akan mengatakan kurikulum secara umum. Nah, tapi sebelum ke materi langsung, ini ada sebuah, saya akan membahas tentang sebuah pikiran ya. Di pikiran bahwa ini hasil penelitian bahwa manusia dalam sehari menggunakan pikiran itu 70.000 kali ya, dan 80%-nya itu hal-hal negatif yang masuk ke pikiran kita ya. Untuk itu solusinya di kegiatan majelis taklim. Terasa nggak Bu sama ibu-ibu saat di rumah atau di luar rumah informasi negatif ya, suudon, kemudian iri, hati dan sebagainya itu menghinggapi sebagai energi negatif, gitu ya, mendominasi kita. Lihat aja dari hasil penelitian penelitiannya itu 80%. Maka solusinya ada di kegiatan majelis taklim. Alasannya kenapa? Insya Allah ibu-ibu akan mendapat pencerahan di situ. Pencerahan tentang kebenaran dari ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul itu sebagai panduan hidup bagi manusia, gitu ya. Tentunya panduan itu untuk apa? Untuk kebahagiaan. Jadi hidup di dunia ini bahagia ya. Karena apa? Kita berada di alam ujian, alam ketiga, alam dunia, alam ujian. Jadi senantiasa setiap saat kita diuji. Merasakan itu dulu? Iya betul. Maka di sini tambahan untuk kita sebenarnya ya Allah kuatkan hamba, begitu ya. Baik. Di sini ada kalimat bersyukuran. Ibu-ibu mungkin ini jarang sekali atau mungkin sering kali terlewati, terlupakan. Kita menyebutkan syukur mungkin saat setelah sholat, alhamdulillah ya, berzikir dan sebagainya. Nah ini ada kalimat-kalimat mungkin ibu bisa menuliskan ya. Cari buku yang kosong atau kalau misalnya ada uang lebih beli buku yang baru gitu ya, menuliskan kalimat bersyukur. Karena apa? Saya merasakan sendiri ya Bu ya, saat menerima informasi ini, menerima ilmu ini, saya terapkan ya, tidak muluk-muluk di situ ya, hanya bersyukur kepada Allah gini. Ya Allah, terima kasih Engkau telah membangunkanku hari ini. Ya Allah, Engkau terima kasih Engkau telah memberikan nafas udara yang segar hari ini. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan pakaian yang bagus dan nyaman dipakai hari ini. Ya Allah, Engkau telah memberikan, terima kasih Allah, Engkau telah memberikan sesuatu yang baik, yang nyaman dipakai untuk datang ke acara hari ini. Ini luar biasa kalimat kesyukuran ini ya. Ya Allah, terima kasih Engkau telah mengeringkan pakaianku dengan sinar matahari yang Engkau pancarkan, gitu ya. Nah ini kalimat-kalimat kesyukuran itu bisa banyak ibu tulis saat ibu tenang, ya. Kapan saat ibu tenang? Saat setelah sholat. Karena kita sudah berdoa saat sholat itu kan berdoa kepada Allah ya. Di sini tambahkan. Baik, dari sini tambahannya. Ibu-ibu bisa mengafirmasi kalimat kesyukuran. Misalnya nih, ibu saat ini tidak bahagia, tidak senang ya, mungkin ada masalah atau apalah gitu ya. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan kepadaku keberkahan dan kebahagiaan, rezeki tak terhingga dan pasangan yang baik dan setia. Itu terus diucapkan sebagai afirmasi. Rezeki tak terhingga, banyak rezeki tidak hanya uang ya, berbagai keberkahan, kebahagiaan saat kita diuji ketidakbahagiaan. Nah ini afirmasi kami ya. Jadi afirmasi itu merasakan sebelum terjadi, kita
kita sudah merasakan yang sebelum terjadi, begitu ya. Nah, selebihnya mungkin kalau misalnya ini nanti kata Pak Asep ada materi lagi yang lebih dalam. Ini sekilas itu. Baik, di sini hidup itu adalah pilihan. Ibu mau sibuk atau produktif? Keduanya sama-sama beraktivitas, ya. Tapi yang terlihat tahun 2 tahun ke depan, yang sibuk tidak akan mendapatkan apa-apa, tapi yang produktif itu ada karyanya. Nah, di sini terinspirasi dari pertanyaan Beliau Horus. Jadi ada 4 pertanyaan, cuma satunya nanti di-PR-kan ya Pak. Saya lupa nih, karena remote-nya ketinggalan. Nah, yang pertama, siapa kita di masa depan? Karena 5 menit ke depan itu sudah masa depan. 1 menit ke depan juga masa depan. Minggu depan, tahun depan, siapa kita di masa depan? Mungkin dulu ya, kerja ibu-ibu pernah ditanya cita-cita menjadi apa? Jadi dokter kebanyakan, benar nggak Bu? Nah, tapi sekolah tidak menuntun ke jadi dokter ya. Saya juga jadi dokter, tapi menuntunnya bukan jadi guru. Kemudian juga sama ya. Nah itu. Nah kemudian dulu pernah ada nggak cita-cita YouTuber? Gak ada ya? Tapi sekarang dengan YouTuber orang dapat miliaran ya. Ratusan juta ya. Baik, yang kedua, siapa kita sekarang? Pertanyaan yang dari inspirasi Beliau Horus itu. Pertanyaan keduanya, siapa kita sekarang? Nah, lihat kita sekarang, kita lebih ke merenungi diri. Yang sudah apa kita sudah melakukan apa kita. Ini pada pilihan sibuk atau produktif. Yang ketiga, apa yang akan kita tinggalkan untuk generasi kita? Karena setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Kita sekarang, ya masa kita sekarang ada. Tapi setelah kita, nah apa yang akan kita tinggalkan? Ya. Ke depan di KKMP ini saya bersama Bu Nia dan Bu Lilis, juga Pak Yayan akan membuat sebuah panduan. Insya Allah mudah-mudahan Allah melancarkan yang kita untuk kita sama-sama bergerak dan produktif di KKMP. Baik, yang keempat tadi PR-kan ya, karena apa namanya ini sebetulnya ini sebuah kejutan bagi kita, gitu ya. 4 pertanyaan, 3 sudah saya sampaikan, tinggal benar. Baik, kurikulum KKMP. Nah ini merupakan perangkat program pengajian yang diberikan oleh KKMP, berisi rancangan yang akan diberikan kepada peserta pengajian dalam suatu periode jenjang. Tentunya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan jenjang dalam penyelenggaraan pengajian. Ya, di mana itu di lapangan, di tempat ibu berkiprah itu di majelis taklim masing-masing, ya. Nah di sini ada 4 tahapan. Tujuan, kita harus tahu tujuan dulu. Ini kalimatnya begitu. Kegiatan dimulai dari akhir. Kalimat ini lebih menyimpulkan begitu. Ada tujuan, ada program, ada pelaksanaan dan proses, ada evaluasi. Ini terangkum, tersimpulkan dalam kalimat kegiatan itu dimulai dari akhir. Yaitu kembali pada tujuan. Kita mau apa sih? Ini tujuannya, ya, untuk mengetahui program KKMP berikutnya, agar para jemaah di majelis taklim, para pengurus majelis taklim sudah mengetahui, sudah bisa membuat sesuatu, gitu ya, atau apapun lah. Nah, kemudian ada programnya apa sih, gitu ya. Nah, selama ini pengajian atau majelis taklim itu lepasan, Bu ya. Jadi tidak berkesinambungan kebanyakan. Tapi insya Allah gitu ya, ibu-ibu mungkin sudah melaksanakan dengan urutan yang mudah-mudahan itu berkualitas ya. Kepada ibu-ibu, karena akan penasaran kepada ibu-ibu yang minggu depan nggak ngaji, materinya nyambung nih. Karena tidak ada ilmu yang tidak berjenjang. Coba Bu, matematika 1 tambah 1 tiba-tiba ke tambah-tambahan, tiba-tiba ke bagi melewati kali-kalian. Mungkin nggak Bu?
hanya harus melalui dulu kalian ya. Jadi itu bertahap Bu. Nah maka di sini kita musyawarah dengan Pak Ketua, Pak Asep. Insya Allah nih kurikulumnya diadakan. Ya kami sudah melaksanakannya itu di MTKD ya, di sini ada ya santri-santri MTKD. Berikutnya ini tujuan. Seperangkat peraturan yang berisi tujuan isi dan materi pengajian sebagai pedoman penyelenggaraan pengajian. Tujuannya mencapai pengajian yang berkualitas. Karena di sana nanti ada evaluasi Bu. Coba di pengajian ini evaluasinya apa? Kalau di MTKD ya di kecamatan itu UTS dan UAS ya. Mungkin nanti teknis majelis taklim ibu berbeda mungkin dengan metode lain ya Bu ya. Berikutnya program atau rencana kurikulum. Program kerja kurikulum ini seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pengajian serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengajian untuk mencapai tujuan. Proses program itu untuk capai tujuan ya. Nah berikutnya berkaitan dengan proses. Ini contohnya nih, contoh program rencana kurikulum di MTKD itu 3 tahun. Nah di KKMT mau 3 tahun atau mau 5 tahun programnya, tahapannya gitu ya. Dan sebuah ini sekolah tafakur ini programnya sampai 2 tahun lebih, 81 materi per minggunya itu materi berbeda-beda gitu ya. Nah itu ada kurikulumnya, maka itu ada tahapannya. Kita tidak bisa melewati satu pun. Kalau melewati kita harus mengulangi gitu ya. Agar apa? Karena kalau kita terlewat aja kita jadi gelap, jadi informasinya apa dengan nyambung ya. Nah ini salah satu contoh di MTKD. Berikutnya proses. Nah setelah kita punya program, maka pelaksanaan seperti apa? Berarti ibu mungkin di majelis taklim ibu seminggu sekali ya. Mungkin dengan Ramadan ini ada kegiatan sama gitu ya. Programnya dimasukkan aja ke situ. Di 12 bulan ini ada bulan Ramadan, sini ada sangat. Di bulan ini ada Maulid Nabi, di bulan PHBI untuk peringatan Hari Besar Islam, hari itu ada wafat, di hari ini, di bulan ini dan sebagainya. Ditargetkan untuk proses dari program yang sudah kita. Berikutnya evaluasi. Usaha sistematis yang dilakukan untuk memperbaiki kurikulum yang masih dalam tahap pengembangan maupun kurikulum yang telah dilaksanakan agar menjadi lebih siap di masa yang akan datang. Ibu-ibu mungkin sudah melaksanakan, lanjutkan ya. Kalau ada yang diperbaiki apa, tambahkan agar lebih meningkat lagi gitu. Si program di kurikulum ya. Nah contohnya ini, contohnya instrumen evaluasi kurikulum atau penyelenggaraan pengajian di KKMT misalnya. Ini fokus aspek evaluasi, indikator, deskripsi. Nah ya, yang difokus aspek yang satu desain kurikulum. Indikatornya desain kurikulum, terencana dan terorganisir. Deskripsinya desain kurikulum, terencana dan terorganisir sehingga hasilnya efektif. Gitu. Ya, ini sebagai untuk hasil contoh evaluasi dari program dari kurikulum disampaikan ya yang kita buat. Ya, ini Bu, sejatinya karya manusia itu adalah usaha manusia. Gitu ya. Apapun yang kita kerjakan niatkan amal soleh. Karena nanti di akhirat di mana amal soleh akan memasukkan kita ke surga. Barangkali dari doa yang ditanyakan mungkin nanti di akhir dari Mas dicukupkan sekian. Jadi kita butuh semangat untuk beramal soleh. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila
yang tidak berkenan. Terima kasih atas sinerginya. Jadi amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai dunia. Ibu tadi ada buka tutup ya. Buka tutup, bertepuk tangan ya, gitu ya. Apa tuh buka tutup? Dikaitkan dengan kehidupan ibu. Buka atau dikaitkan dengan hari ini aja di sini. Kita membuka sesuatu apa dan menutup apa? Hal-hal yang baru. Kita lihat dulu ini, kita menjawabnya.